benar bahwa Engkau Yesus Allah yang layak untuk ditinggikan, Allah yang layak untuk diagungkan, Allah yang layak untuk disembah, karena memang Engkaulah Allah yang hidup, yang menciptakan kami, yang membuat kami boleh ada sebagaimana ada pagi hari ini Tuhan. Engkau telah izinkan kami untuk membuka mulut, bertepuk tangan, memuliakan Engkau melalui alunan musik, melalui pujian yang ada. Dan saatnya bagi kami, Engkau izinkan kami untuk duduk, membuka hati, membuka pikiran, untuk diisi dengan sabda kebenaran-Mu, dan kami siap untuk itu Tuhan. Dan karena kami ini orang yang terbatas Tuhan, kami mudah lupa, untuk itulah kami mohon akan pertolongan Roh Kudus, untuk memampukan kami supaya kami mengingat firman hari ini, memampukan kami untuk kami mengerti dan memahami isi daripada hati-Mu saat ini Tuhan. Terlebih mengenai bagaimana Engkau memiliki suatu prioritas Tuhan semasa Engkau hidup di dalam melayani Bapa Tuhan. Dan itulah yang akan kami pelajari pada saat ini Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami siap belajar firman, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih teman-teman untuk ujian dan musik juga untuk pagi hari ini. Bapak Ibu, bahwa ini minggu terakhir di bulan Januari, minggu depan kita akan masuk di bulan kedua. Kalau orang dunia itu mengenal bulan kasih sayang, karena ada Valentine. Ya, katanya itu bulan kasih sayang, tetapi kita sebagai orang percaya, setiap hari, setiap bulan itu bulan kasih sayang. Karena kita ada hari ini, itu karena kasih sayangnya Tuhan. Ya, kita hari ini juga oleh karena kasih sayangnya keluarga. Jadi patut kita syukuri. 4 pelajaran sesuai dengan tema kita tahun 2022, mengikuti jejak Kristus, kita sudah pelajari. Minggu pertama kita belajar tentang pengorbanan Kristus yang harus kita teladani, bagaimana Allah itu mengorbankan dirinya, meninggalkan kemuliaan untuk menjadi manusia. Dan di dalam menjadi manusia pun ada pengorbanan-pengorbanan dalam kehidupannya yang dia harus korbankan untuk memenuhi visi yang dia harus jalankan. Minggu kedua kita belajar tentang hubungannya. Bagaimana hubungan dengan Bapa, bagaimana hubungan dengan sesama. Itu kita sudah pelajari, salah satunya adalah untuk tidak cepat-cepat memberi respon atas kasus yang ada. Ingat waktu itu saya memberikan kasus perempuan yang berzina, kedapatan seperti itu. Ya, yang ketiga, minggu ketiga kita belajar tentang pandangan hidupnya. Bagaimana pandangan tentang manusia? Manusia diciptakan, clear. Bagaimana pandangan tentang dosa? Semua manusia berdosa. Bagaimana pandangan keselamatan? Manusia membutuhkan keselamatan dan sifatnya pribadi. Bagaimana tentang hukuman? Hukuman itu kekal dan pasti terjadi. Itu pandangan, itu tentang pandangan Kristus. Kesetiaannya saudara, bahwa dia hadir di dunia, tujuannya adalah satu, fokus untuk mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia setia menjalani itu semua. Hari ini yang terakhir dari khotbah berseri kami, ya, tentang mengikuti jejak Kristus, ini bisa dibuat seminar nih, 5 kali pertemuan ini. Ya, itu tentang prioritas hidupnya. Ya, ini yang akan kita pelajari, prioritas hidup Kristus ketika 33 tahun setengah dia menjadi manusia, ya, 3 tahun setengah dia melayani pekerjaan Tuhan. Apa sih itu prioritas? Ada di slide yang akan kita bisa pelajari. Prioritas adalah suatu sikap hidup yang bisa mengutamakan yang terpenting di antara yang penting. Paham ya? Bahwa apa yang ada di sekitar kita semuanya penting. Tetapi ada sesuatu yang terpenting dan itulah namanya prioritas. Saya minta 3 relawan deh untuk bisa ke depan. Ada pertanyaannya, ada di slide.
Mungkin bisa ditampilkan Pak Anto. Jadi saya minta 3 relawan untuk ke depan membawa HP, karena saya nggak menyiapkan kertas nih. Tolong tuliskan secara acak 10 orang yang ada, yang Anda prioritaskan dalam hidup ini. Ayo, siapa? Ayo. Hah? Pendo, ayo, maju. Yang berkeluarga 1, ayo, siapa? Ruben. Pak Ruben. Pak Ruben. Pak Ruben, ayo, sama Pak Pendo. 1 lagi ibu-ibu. Ayo, siapa? Ibu-ibu. Suara terbanyak siapa? Ibu Nancy. Ayo, Bu. Bawa HP ya, bawa HP. Bawa HP. Pertanyaannya sudah jelas. Tolong tuliskan secara acak 10 orang yang menjadi prioritas dalam hidup Anda. Keluarga sebutkan orang tua, istri, anak. Tidak sebutkan nama ya. Hubungan. Teman kerja, atasan, teman sekolah, atau seperti itu. Silakan. Kalau 10 kebanyakan, 6 deh. 6 aja deh. 6 prioritas orang, 6 orang yang Anda prioritaskan di dalam kehidupan Anda, sebut secara acak. Tulis catat dulu. Pak Ruben mana ini? Tulis di itu, secara tulis. Urut ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi enggak, nomor 1 enggak harus atasan, enggak harus bos. Nomor 2 juga enggak harus istri, enggak usah nih. Artinya tulis secara acak. Agak ke sana sini kah? Supaya kelihatan keren ini. Bu, agak ke tengah, Bu. Masuk TV, Bu. Belum? Susah ya nyebutin prioritas ya. 6 saja deh, nggak usah banyak-banyak. Dia cari ada nama vendong nggak? Mungkin ada nama drummer GBI gitu. Sudah? 6? 6 sudah? Oh belum, iya. Kalau gitu saya minum dulu lah. Oke, 6 ya. Habis itu coret 2. Hah? Kan terus suruh 6. Hah? Coret 2. Sudah coret 2. Coret lagi 1. Hapusin lagi 1. Berarti tinggal berapa? Tinggal 2 ya. Kan tadi coret 2. Oh ya 6, ada yang 6 ya. Loh, kalau nggak sama susah saya. Oh adalah kalau gitu 4 Bu ya. Coret 2 wes, 4, coret 2. Coret 2. Sudah coret 2? Oke. Di antara 2 itu pilih salah satu yang menurut Anda prioritas. Coret satunya. Korbankan satunya. Sudah? Sudah? Yang tersisa siapa? Iya. 1 yang tersisa? Empat itu coret 2. Habis sudah coret 2, coret kan tinggal 2 tuh. Salah satunya coret, berarti kan tinggal 1 prioritas tuh. Nah, yang 1 itu siapa di situ? Sik.
orang dalam sekeliling kok iso Tuhan tadi. Mic-nya mana ya? Tes. Enak ya bully-bully depan ini. Stres terus depan ini. Tadi perintahnya itu adalah tulis secara acak orang yang Anda prioritaskan di dalam hidup. Berarti kalau Tuhan gak termasuk berarti ya keluarga, Pak. Keluarga pun tadi sudah saya kasih contoh, istri, anak, orang tua. Tidak boleh keluarga. Oh, detail. Ya. Oh, salah lagi deh. Oke, dari Kakak Windo dulu. Tersisa siapa? Sama nih juga. Hah? Ya, siapa? Lah. Tolong operator tampilkan lagi perintahnya tadi. Jadi nama ya, Pak ya? Hah? Nama pribadi gitu. Bukan nama pribadi, orang. Kalau suami, suami. Oh. Kalau anak, anak. Kalau orang tua, mertua, mertua. Bos, bos. Anak buah, teman sekolah, teman kerja. Gitu. Oh iya, ada sih, Pak. Ah. Berarti Bu Rani, sisa siapa, Bu? Suami. Suami. Saya tenang dulu. Mana suami? Di antara yang dicoret dua pertama siapa? Ibu dan anak. Ibu dan anak dicoret. Ibu dan anak dikorbankan. Berat ya? Waktu nyoret itu berat ya? Berat ya waktu nyoret itu ya? Iya. Oke, yang ketiga dicoret siapa? Disisihkan. Adik. Adik. Berat juga ya? Berat. Berat. Tapi itulah namanya prioritas. Harus ada yang namanya prioritas kan, prioritas tadi kan adanya apa namanya, memilih yang terpenting dari yang penting. Semuanya itu penting. Orang tua penting, ya. Anak penting, adik penting. Tetapi namanya prioritas, ya harus kita korbankan itu. Minta tetap, Bu. Kakak Windo siapa? Kan ada 4 tadi. Akhirnya yang terakhir yang tidak dicoret siapa? Loh, Tuhan lagi. Orang tua. Oke, orang tua. Yang dikorbankan 2 siapa? Oh, Kakak Ruben dikorbankan. Teman sama teman pelayanan. Ayo Kakak Ruben, 4 tadi yang dikorbankan, kedua siapa? Dua orang dicoret. Yang pertama ya, Pak ya? Ya. Rekan pelayanan juga. Yang kedua? Sahabat dekat. Sahabat dekat. 3? Rekan kerja. Rekan kerja. Berarti yang terakhir? Karena ada istri di sini, jadi istri. Kalau seandainya istri nggak ikut ibadah? Ya, ada di sini, Pak. Ya, nanti saya nggak bisa tidur di kamar. Baik, saya mau tanya, kayak Bu Rani ini, tolong dijawab kenapa pilih suami, itu prioritas. Karena apa? Karena kalau kita prioritas pasti tahu alasannya. Karena kalau menurut saya walaupun menjengkelkan ya. Wah, ada penyelesaian hari ini. Ya ibu-ibu kan pasti kalau jengkel sama suami larinya ke anak, main sama anak. Tapi bagaimana ya? Jujur dari hati. Tapi ini saat anak kecil-kecil kita sayang kita ini, tapi saat mereka besar mereka punya kehidupan sendiri kayak gitu. Dan yang pastinya mereka akan tinggalkan kita. Ya. Dan pada akhirnya saya hidup hanya dengan suami gitu. Ya. Betul. Kalau Kakak Wendo, tadi prioritasnya orang tua. Iya, kenapa? Pakai. Ini masuk TV ini. Kalau apa kan Ya. ya untuk sementara ini Mak. Pak Ruben? Istri toh, Pak, tadi? Iya. Tadi kenapa alasannya itu? Karena pilih kata-katanya yang supaya bagus.
Iya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Iya. Tidak ada hubungannya sama ini. Kalau istri karena kami masih kalibrasi, Pak. Jadi kalibrasi. Kalibrasi. Kalibrasi jadi masih mencoba menyesuaikan. Nah, pastinya diperlukan kompakan. Ya. Nah, itu yang membuat saya memprioritaskan hal itu. Ya. Karena itu yang penting. Ya. Kalau kita mau ke tengah laut, kita harus bikin kapal yang kuat. Kalau misalnya kapalnya lemah, belum sampai tengah laut baru masuk ke air hancur. Tenggelam. Iya, istri saya tenggelam. Saya berenang ke pinggir. Tapi kalau kapalnya kuat, kita bisa sampai ke tengah laut, kita bisa dapat ikan yang besar. Oke. Jangan tanya artinya, saya nggak ngerti. Kira-kira seperti itu. Prioritas pertama saat ini itu. Istri. Oke Ya. deh. Baik. Sudah ya? Sama nanti kalau punya anak seperti Ibu Rani. Apa? Anak sudah besar-besar, mereka sudah punya pacar masing-masing, sudah menikah. Ya. Sama beliau lah saya habiskan waktu. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih Bu Rani, terima kasih Pak Ruben, Kak Windu. Ya, apapun alasan saudara, itu ya tidak ada yang menyalahkan. Karena saudara sendiri yang memilih bahwa itu prioritas dalam hidup saudara. Belum tentu prioritas Pak Ruben sama dengan saya. Belum tentu prioritasnya tadi Kak Windu dengan Kak Ruben sama. Ya, jadi namanya prioritas itu memilih yang terpenting di antara yang penting. Waktu tanya Ibu Rani, waktu menyingkirkan nama orang tua dan anak itu berat sampai berkaca-kaca ya. Itu penting dalam hidupnya, tetapi namanya hidup harus memiliki prioritas. Nah, Kristus juga seperti itu, saudara. Tapi saya senang dengan alasan Ibu Rani tadi ya, bahwa saya memang pernah juga melihat video tentang prioritas dalam hidup. Ya, orang itu disuruh milih 10 nama, akhirnya awalnya dia menyuaikan istrinya nih. Tapi suruh pilih nama, suruh nyoret satu, akhirnya tinggal istrinya. Ketika ditanya kenapa kok pilih istrimu? Karena kalau orang tua saya nanti ke depan itu pasti dipanggil Tuhan. Dan mungkin dalam hitungan tahun itu akan menjadi hal biasa. Anak-anak saat ini besar saya asuh. Tapi ketika mereka keluarga, mereka akan fokus dengan keluarganya. Dan mereka akan menomorduakan kami orang tua. Tapi istri saya yang akan menemani saya sampai saya tua katanya. Dan masuk akal juga. Ya, kalau saya prioritas juga kalau orang ini istri saya. Ya. Karena kami dengan beliau ini beda 7 tahun, tentunya tuan saya duluan ya nanti ya. Enggak mungkin tuan kamu dulu lah. Jadi artinya bahwa saya cari orang yang menjaga saya, merawat saya gitu. Sama-sama untuk memperhatikan. Nah, itu namanya prioritas Bapak Ibu. Jadi memilih yang terpenting di antara yang penting. Yang pertanyaan berikutnya adalah yang perlu kita pelajari hari ini bahwa apa sih prioritas Yesus semasa dia hidup sebagai manusia? Inilah yang akan kita pelajari bahwa prioritas Kristus, ya, prioritas Kristus waktu dia menjadi manusia adalah doa. Ya. Jadi prioritas Kristus ketika dia menjadi manusia, ketika dia melayani pekerjaan Bapa adalah hubungan yang intim dengan Bapa. Artinya doa. Kita bisa melihat nanti 3 peristiwa di mana itu membuktikan bahwa doa ini prioritasnya Tuhan. Yang pertama adalah di dalam Lukas 5 ayat 15 sampai 16. Bapak Ibu bisa melihat nanti ada di layar dan juga bisa membuka Alkitab Bapak Ibu. Di situ ia mengasingkan diri, nggak kelihatan ya kalau yang dari belakang. Mungkin di belakang bisa maju atau membuka HP Bapak Ibu, saudara-saudara. Lukas 5 ayat 15 sampai 16 begini saya bacakan ya.
Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa, saudara. Kebanyakan orang, saudara, kalau semakin bertambah sibuk dan semakin terkenal, apa yang dilakukan? Justru akan selalu tampil, betul? Medsosnya akan semakin aktif. Ya, channel YouTube-nya, TikTok-nya, IG-nya, Facebook-nya, semuanya akan aktif. Ya, kalau sudah terkenal. Makan pun siaran langsung. Ya. Apalagi berangkat ke gereja siaran langsung. Mau makan apa, tanya kepada follow-nya, kepada pengikutnya. Ya, kita bisa melihat bahwa semakin orang itu bertambah sibuk, ya, semakin popularitasnya meningkat, maka orang itu kebanyakan itu lebih fokus kepada kesibukannya, kepada bisnisnya. Nah, di tengah banyaknya permintaan untuk melakukan mukjizat seperti yang kita baca tadi, justru Tuhan Yesus mengundurkan diri, ya, ke tempat-tempat yang sunyi. Untuk apa? Cari togel? Bukan. Ya, untuk berdoa di sana, saudara. Beda dengan kita, ketika bisnis kita semakin naik, ketika pelanggan kita semakin banyak, justru doa kita berkurang, betul? Mau ibadah susah kita. Ibadah saja kadang-kadang masih kerja. Ya, tadi malam kesaksian dari waktu yang ikut doa, saking sibuknya, kadang-kadang waktu ibadah pun pikiran masih kerja. Ya, karena terkonsep seperti itu. Ini kita, saudara. Nah, inilah yang perlu kita pelajari, bahwa Kristus di tengah-tengah kesibukannya, semakin dia dikenal oleh orang, dia di situ justru ketika orang banyak mencari, dia justru mengundurkan diri untuk berdoa, saudara. Bahwa dia, peristiwanya ini kalau kita lihat TKP-nya, konteksnya adalah ketika dia di sebuah kota, ya, ayat 12 itu, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara, di sebuah kota ada seorang sakit kusta, dikatakan penuh kusta, bukan sakit kusta. Artinya ini kusta yang parah. Dan di dalam imamat, saudara, orang yang sakit kusta itu nggak boleh dalam sebuah kota. Mereka harus diasingkan keluar dari kota, tidak boleh. Ya, tapi peristiwa ini mencatat bahwa di situ ada seorang di dalam sebuah kota. Jadi mungkin si kusta ini mencari Kristus secara khusus untuk mencari kesembuhan. Kalimat dia, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Bukan karena dia ragu kepada Kristus, bukan dia ragu akan Kristus mampu untuk menyembuhkan, enggak. Tetapi dia menanyakan, kira-kira Kristus mau enggak menjamah saya. Karena orang kusta itu najis, enggak boleh dijamah, enggak boleh dipegang. Dia tahu diri akan itu. Tetapi firman berikutnya, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Akhirnya dia disembuhkan, dan orang yang disembuhkan ini disuruh menghadap ke imam, ya, tidak boleh cerita-cerita ke orang lain nih, menghadapkan ke imam, nyatakan di sana bahwa engkau tahir, adakan persembahan. Tetapi karena sukacitanya orang ini dan banyak orang yang melihat, mungkin kabar tersiar. Kristus kabarnya tersiar, dan di situ orang makin banyak mencari Tuhan. Nah, ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwa Yesus mengundurkan diri untuk pergi ke tempat-tempat yang sunyi. Ayat 16, saudara, akan tetapi, di situ ya, di situ kan katakan, akan tetapi ia mengundurkan diri. Ini mengontraskan, saudara, ya. Akan tetapi itu mengontraskan apa yang dikatakan sebelum kata itu
dan yang dikatakan sesudah. Artinya sebelum, akan tetapi itu sebelumnya itu Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, orang semakin banyak tahu, dan dia dicari oleh orang-orang. Kesibukannya tambah. Tetapi berikutnya kontrasnya adalah justru ketika dia dicari orang, justru dia mengundurkan diri untuk mencari tempat-tempat yang sepi untuk berdoa. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Yesus itu ya, Yesus Kristus punya waktu untuk berdoa itu karena ia memutuskan, saudara. Apa yang dialami oleh Tuhan, ini ya, Yesus Kristus punya waktu untuk berdoa, itu karena ia memutuskan untuk menyisihkan waktunya khusus untuk berdoa. Kristus ketika menjadi manusia, ya, dia itu hidup juga di bawah kurun waktu 24 jam, sama dengan kita. Ya, sama, kita memiliki 24 jam, Tuhan Yesus memiliki waktu 24 jam. Tuhan Yesus sibuk, kita nggak sibuk. Ya, dia sibuk pelayanan, banyak orang cari. Ya, sibuk kita paling-paling jam 8 sampai jam 4 jam kerja, habis itu dengan keluarga. Ya. Tetapi dia ada waktu doa, kenapa? Karena dia memutuskan, ya, memutuskan untuk menyisihkan waktu yang khusus untuk berdoa. Apakah kita sudah ambil bagian ini, saudara? Ya. Aduh Pak, susah berdoa ya. Baru bilang Tuhan itu sudah ngantuk. Ya itu memang. Ya. Setan gak suka. Ya. Iblis gak suka. Padahal doa ini, saudara, ini sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Ya. Tidak ada modal. Ya. Gak harus ganti baju. Anda dimanapun Anda berada, gak usah mandi dulu kalau mau doa. Berdoa sama Tuhan. Tetapi konteks yang di sini adalah mengkhususkan waktu berdoa sungguh-sungguh, yaitu berdoa berkomunikasi. Berdoa untuk mendengarkan Bapa, berdoa untuk menyampaikan permohonan. Secara khusus yang dimaksud di sini, saudara. Bukan doa mau makan. Ya, bukan doa mau tidur. Tuhan Yesus terima kasih kami mau tidur, lindungi kami, jaga kami, haleluya, amin. Tuhan Yesus jadi sapam, saudara. Menjaga saudara selamat tidur. Ya. Kalau kami berdoa bagian menjaga rumah itu malaikat. Biarlah malaikatmu berkemah di kanan kiri, biar malaikat jadi satpam kami. Tuhan Yesus enggak. Biar menjaga roh jiwa kami, saudara. Tuhan Yesusnya. Itu kami ajarkan kalimat yang benar berdoa sama anak. Jadi kalau berdoa mengucap syukur sama Tuhan, yang bagian menjaga rumah jangan Tuhan. Biarkan Tuhan memerintahkan malaikat untuk melindungi menjaga rumah kanan kiri belakang. Tapi Tuhan, biarlah Tuhan menolong kita untuk menjaga roh jiwa tubuh kita. Ya, artinya lebih spesifiknya roh dan jiwa. Karena kita nggak tahu kok, habis tidur bangun nggak bangun juga nggak tahu kok. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita tidur malam, pagi pasti bangun? Ya. Kita nggak tahu, saudara. Tiba-tiba serangan jantung, nggak bangun. Ya, kita juga nggak tahu itu. Nah, berikutnya, saudara, bahwa doa itu bukan semata masalah waktu. Kalau kita melihat bahwa Kristus dengan sibuknya seperti itu, pada akhirnya dia memilih waktu yang khusus untuk berdoa. Ternyata, saudara, doa itu bukan masalah waktu semata, Tuhan, tetapi doa itu masalah prioritas. Ya. Nanti kalau kita lebih ke belakang, ke belakang terus lebih dalam, kita akan melihat bagaimana sepentingnya prioritas doa bagi Kristus ketika dia melakukan pelayanan, saudara. Bahwa doa bukan semata masalah waktu, tetapi doa adalah masalah prioritas. Prioritaskan, buatlah keputusan saudara untuk ambil waktu khusus berdoa sama Tuhan. Pengalaman saya, saudara, waktu yang paling baik itu adalah sehabis pagi bangun tidur. Itu pikiran masih fresh, saudara, badan masih enak, dengan catatan kita nggak begadang. Kalau kita tidur jam 2, baru bangun jam 3:30, bangun pun berat itu. Makanya jangan bergadang. Kalau sudah memutuskan waktu untuk habis bangun pagi sebelum bekerja, mengkhususkan waktu untuk berdoa sama Tuhan, saudara, maka khususkanlah itu. Dimanakah kedudukan doa dalam prioritas? Ya, dalam prioritas
kehidupan Anda. Ini Anda yang bisa menjawab ya. Pertanyaannya adalah, di manakah kedudukan doa dalam prioritas jadwal harian Anda? Apakah doa di bawah pekerjaan? Apakah doa itu di bawah keluarga? Apakah doa di bawah pendidikan? Apakah doa di bawah pelayanan? Apakah doa di bawah hobi? Apakah doa di bawah prioritas jalan-jalan ke mall? Itu Anda yang tahu. Kalau Anda menempatkan hari-hari ini doa Anda di bawah prioritas keluarga, bertobat saudara. Pelayanan boleh, pelayanan boleh di bawah keluarga. Keluarga yang utama baru pelayanan di sini. Tetapi doa saudara, saya minta itu menjadi prioritas yang utama. Keluarga bisa di bawah daripada doa. Kenapa? Karena dengan berdoa kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita mendapatkan hikmat, kita mendapatkan kedamaian, maka itu berdampak buat keluarga. Tetapi ketika pelayanan belum tentu saudara, makanya ketika ada orang, Pak kami belum siap pelayanan, kami mohon waktu, minta izin untuk kami membenahi diri. Oh silakan, kami mau fokus sama keluarga, oh silakan. Apalah artinya kalau kita melayani misalkan di sini terus keluarga juga berantakan, kan juga nggak bagus. Menjadi berkat, tapi doa saudara harus di atas segala-galanya. Ya. Tuhan Yesus orang banyak mencari melayani, tetapi kenapa dia nggak melakukan pelayanan? Dia malah mundur karena dia memprioritaskan doa. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah di dalam Markus 1 ayat 35, dia bangun pagi-pagi, dikatakan di situ. Ya, semangat pagi, begitu biasanya kalau orang-orang nih. Semangat pagi, pagi, yes. Ya, Tuhan Yesus bangun pagi-pagi. Di dalam Markus, saudara. Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lagi saudara, bangun pagi-pagi. Ya. Konteks dari peristiwa yang saya bacakan ini saudara, itu kita bisa mulai lihat dari ayat yang ke-21. Bapak Ibu bisa melihat Alkitab yang Bapak Ibu pegang, di sini nggak ada. Ya. Mungkin ada hanya apa namanya? Garis besarnya saja, ya. Bahwa konteks dari apa yang kita baca tadi, ayat 21 bahwa Tuhan Yesus itu tiba ya di Kapernaum dan mengajar di rumah ibadat, kan begitu. Nah, di rumah ibadat ketika Tuhan Yesus ngajar, iblis pun ada di ruangan itu. Coba saudara, ketika Tuhan Yesus ngajar begini, tiba-tiba ada orang kerasukan. Iblis kurang ngajar nih, Tuhan yang ngajar langsung masih diganggu. Apalagi kalau sana ini, ada yang tenteng ini. Apalagi kalau hanya manusia biasa yang ngajar saudara. Ya, iblis bisa masuk juga. Ya, makanya sangat lucu dengan kepercayaan-kepercayaan di luar untuk mengusir iblis, rumah harus kasih bawang merah supaya vampir nggak masuk. Ya. Bawang putih ya, bawang putih. Garam, ya, kasih lagi tulang babi, ya, untuk menangkal santet, ya. Lalu ini Tuhan Yesus ngajar di rumah ibadat. Di rumah ibadat yang ngajar Tuhan sendiri ada orang kerasukan, saudara. Apakah Yesus gak ada kuasa? Ada. Tetapi karena orang itu mungkin ngelamun, dibuatlah pakai iblis untuk masuk. Dan kejadian ini akhirnya Tuhan menyembuhkan orang yang kerasukan, ya. Dan ketika dia menyembuhkan orang yang kerasukan itu, ayat 27 di dalam Markus 1, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Jadi dengan kejadian ini maka Yesus menjadi viral, ya. Orang-orang membicarakan Kristus. Ini pengajarannya beda ini. Ahli-ahli Taurat mengajar begitu, tetapi dia iblis aja tunduk nih. Orang kerasukan disuruh pergi rohnya. Wah, viral ini saudara. Akhirnya namanya melambung di daerah itu, ya, ayat 27 itu, ya. Sehingga mereka memperbincangkan katanya, ini suatu ajaran baru, ya. Lalu ayat 28, tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Wah, viral Kristus di lokasi itu. Lalu apa ini orang tahu?
bahwa Pak Dodik mengusir setan gitu. Ya, saya nggak tertarik dengan itu, saudara. Ya, tersebar di seluruh Galilea. Lanjut ayat 29, saudara. Setelah Kristus selesai mengajar, di situ dia keluar dari rumah ibadat dan dia pergi ke rumah Yakobus dan Yohanes dan keluar bersama dengan Yakobus dan Yohanes ke rumahnya Simon dan Andreas. Nah, ketika Tuhan Yesus tinggal di rumahnya Simon, ini mertuanya sakit. Ceritanya kan begitu. Nah, mertua yang sakit ini disembuhkan oleh Tuhan. Ya, ketika mertuanya yang sakit disembuhkan, tambah viral lagi. Tadi mengusir setan. Sekarang orang sakit disembuhkan. Ya, ini kejadian kan seperti itu. Makin viral lah, maka menjelang malam ayat 32. Maka menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Akhirnya orang yang sakit apapun, orang yang kerasukan setan dibawa dan Kristus menyembuhkan. Ayat 34. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Jadi dari pagi ketika Kristus mengajar di rumah ibadat, sampai malam dia melakukan pelayanan ini. Capeknya Bapak Ibu bisa bayangkan ya, capeknya seperti apa. Ya. Maunya istirahat di rumahnya Simon, mertuanya Simon, mertuanya sakit. Ya, disembuhkan. Sudah disembuhkan, orang malah banyak tahu, berbondong-bondong tidak jadi istirahat. Sampai malam banyak orang dibawa dan disembuhkan. Setan-setan diusir, kan begitu. Nah, ayat saudara berikutnya dikatakan di situ, ayat 36-37, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia, waktu menemukan dia mereka berkata, semua orang mencari engkau. Ini peristiwa yang saya baca ini ayat 36, 37, ini dia ketemu ketika Tuhan Yesus doa pagi-pagi. Kemarinnya itu dari pagi sampai malam dia pelayanan. Ya. Capek dong? Ya. Tetapi ayat 35 katakan pagi-pagi, kan begitu ayat 35 itu, ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, artinya matahari belum terbit. Matahari belum terbit jam berapa, saudara? Dan masih gelap. Kalau jam 5 sudah terang sekarang, masih terang ya. Artinya mungkin bisa saja ini jam 4. Saya setiap di sini, saudara, itu jam-jam 4 itu rame ini, di luar ini. Suara toa. Rame sekali. Ya, dan kita masih enak tidur. Mereka sudah menghadap Tuhan yang Maha Esa. Dan kita tidur, saudara. Mereka meneladani Kristus loh. Ya. Nah, kita yang anak Kristus, enggak. Bagaimana ini? Kan begitu. Kan pagi-pagi benar, waktu yang masih gelap. Artinya saudara begini, ayat 37 saya jelaskan nih. Semua orang mencari engkau. Ini hari yang baru. Artinya dia setelah, loh pagi-pagi belum ini mertua sudah buatin teh, buatin kopi, kok nggak ada nih, kemana nih Tuhan ini. Karena jadwal hari ini padat, dia akan melayani di tempat lain. Nah, dengan kabar tersiarnya kemarin orang sakit, orang kerasukan ini tersiar, maka itu tersiar di seluruh daerah Galilea. Artinya bahwa pelayanan hari itu yang akan dia lakukan, itu pelayanan begitu menyibukkan, pasti dia orang banyak nyari. Makanya Petrus katakan ini masih pagi-pagi, semua orang mencari engkau, membutuhkan Kristus. Artinya hari itu hari yang akan sibuk dia akan lalui, saudara. Ya. Dan karena dia tahu bahwa hari itu hari sibuk, dia membutuhkan kekuatan. Dia membutuhkan semangat yang baru. Dan itu didapat dari mana? Didapat ketika dia berdoa. Makanya ketika dibuatin kopi sama mertuanya Petrus ini, belum dia minum, dia sudah berdoa dulu. Dia nggak minum ini. Ya. Dan dicarilah di situ, dan maka inilah konteks yang kita baca, saudara, di dalam pagi-pagi benar. Dia tahu bahwa dia itu membutuhkan kekuatan di dalam pelayanan, dan itu hanya melalui doa.
seberapa banyak kita memulai hari-hari yang sibuk bagi kita, kita awali dengan doa seperti Kristus. Bukan doa mengucap syukur, Tuhan terima kasih sepanjang malam, Tuhan telah menjagai kami, terima kasih hari ini tuh hari baru, dan kami menyerahkan satu hari ini ke dalam tangan, sapam lagi Tuhan ini. Ya. Bukan seperti itu, saudara. Merenungkan firman Tuhan, berdoa mengkhususkan waktu seperti yang prioritas pertama tadi, saudara. Kalau doa menjadi prioritas, maka saya yakin sesibuk apapun, secapek apapun saudara akan lakukan itu. Masalahnya adalah itu bukan prioritas. Seperti Bu Radi tadi, ketika menjadi prioritas suami, meskipun berat nama orang tua dicoret. Meskipun berat anak yang adalah darah dagingnya sendiri, dia coret. Karena masih ada yang prioritasnya lagi, yaitu suami. Ya. Meskipun itu apalagi tadi, saudara, teman main kecil, ya, berantem waktu kecil mungkin, ya, ada banyak kenangan dikorbankan karena itu bukan prioritas. Ada yang lebih terpenting dari yang penting. Nah, saudara, kalau doa menjadi prioritas saudara, secapek apapun, sesibuk apapun saudara, maka saudara akan lakukan itu. Masalahnya ini kan karena kita bukan masuk prioritas itu. Ya, prioritas kita kadang-kadang itu pekerjaan, betul? Karena dalam pekerjaan ada imbalan. Artinya ada upah, saudara. Tetapi ketahuilah bahwa di dalam doa itulah justru semuanya rahasianya di sana. Ya, makanya Kristus memprioritaskan ini. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, yang bisa kita pelajari membuktikan bahwa Kristus itu memprioritaskan doa, yaitu memaksa murid-muridnya untuk pergi. Nah ini, coba nih, Matius 14, saudara. Ini kita juga akan lihat konteksnya bagaimana nih kejadian ini. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Dari 1, 2, 3 tadi, saudara, ini bukan doa berjamaah. Ya, yang kami maksudkan bukan doa malam di gereja, kita malam minggu itu kan. Ini doa pribadi dengan Bapa. Kalau saudara misalnya punya istri, doa istri dengan saudara dengan Bapa. Ya, yang saya maksud doa seperti itu, prioritasnya. Bukan doa sama-sama di hari Sabtu mau pelayanan, saudara. Bukan. Kadang-kadang itu pun kalau kita nggak datang sebenarnya takut kita itu pelayan-pelayan takut sama Pak Ruben. Ya. Karena setiap pengumuman jam 6 tepat kan begitu nih beliau nih ya. Wajib. Ya. Dan ini wajib. Nah, kalau nggak datang nanti waktu evaluasi nama saya disebut nanti. Ya. Bukan doa seperti itu. Ini doa adalah doa pribadi, saudara. Makanya dari 1, 2, 3 tadi dikatakan bahwa dia berdoa intinya seorang diri ke tempat yang sunyi itu berdoa dengan Bapaknya. Nah, konteksnya ini, saudara, 1 dan 2 itu konteksnya tentang kesibukan dengan pelayanan. Tetapi konteks di sini, saudara, yang akan kita pelajari adalah konteksnya adalah ketika dia mendengar kabar duka. Ya. Ayat sebelumnya, saudara, di ayat 1 sampai 11, itu berbicara tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Siapa sih Yohanes Pembaptis? Dia sepupunya Tuhan Yesus. Kalau kita mempelajari tentang Elisabet dan Zakaria, itu kan masih saudara dengan Maria. Makanya ketika Yohanes Pembaptis masih dalam kandungan dan ketika Maria mendengar bahwa saudaranya sudah tua ini hamil, dia datang ke rumahnya, karena masih saudara. Nah, diperkirakan di situ selama 6 bulan Maria tinggal bersama dengan Elisabet. Ya, berdiskusi tentang apa yang dialami oleh Maria tentunya. Hamil, belum nikah, karena Roh Kudus. Kekuatan-kekuatan itu dari seniornya ini. Dari Imam Zakaria dan dari bibinya, dari saudaranya Elisabet ini. Yang terus menopang, saudara. Nah, ini saudara. Makanya ketika Tuhan Yesus mau minta dibaptis, ya, Yohanes kan bilang begini, seharusnya aku yang dibaptis, bukan kamu. Nah, Kristus bilang apa? Kita harus menggenapi rencana Allah. Kalimat kita, Bapak Ibu, kalau mempelajari nanti itu, berarti mereka itu sebenarnya sudah dekat. Mereka itu sudah saling kenal, keluarga.
ya, Yohanes sama Tuhan Yesus. Ini Yohanes Pembaptis bukan muridnya ya. Kan konteksnya Yohanes Pembaptis dibunuh. Nah, sepupunya ini mati, bukan mati wajar, saudara. Mati dipenggal kepalanya sama Herodes. Itu di Yohanes 14 ayat Matius 14 ayat 1 sampai yang ke-12 ya. Di situ dikatakan seperti itu. Makanya ayat yang ke-12 dikatakan dari Matius 14, kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya, lalu pergilah mereka memberitahukan kepada Yesus. Nah, konteks yang kita baca tadi sebelumnya bahwa dia mengundurkan diri ke tempat sepi karena kesibukan pekerjaan. Tetapi konteksnya dia mendengar kabar duka, keluarganya meninggal, sepupunya meninggal, dipenggal kepalanya, saudara, sama penguasa. Siapa yang gak berduka? Oh, dia juga manusia. Ketika kakak saudaranya Maria mati, Lazarus ya, Yesus menangis kok, terharu kok. Ya. Apalagi ini saudaranya sendiri. Jadi seperti ini konteksnya yang kita pelajari, saudara. Jadi di ayat 12, kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya, lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Kristus. Yesus, saudaramu sudah mati. Dan matinya dipenggal oleh Herodes. Ketika mendengar kabar seperti itu, kira-kira bagaimana saudara? Ketika saudara mendengar kabar sepupu saudara meninggal, sepupu dalam pelayanan keluarga terdekat saudara meninggal, dan meninggalnya tidak wajar, pasti saudara bilang, aduh sayangnya, gitu kan? Ya. Tuhan, kenapa cepat engkau panggil? Mungkin. Dan kita sedikit shock, saudara, karena ini keluarga. Nah, Yesus juga alami seperti itu, saudara. Nah, ketika dia mengalami seperti itu, saudara, lalu dia merespon, pamitlah dia, di ayat yang ke-13 itu, saudara, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ, dan hendak mengasingkan dirinya dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi setelah dia mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis ini, mati, saudara, ayat 12 tadi, lalu pergilah mereka memberitahukan kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar kabar itu, lalu dia menyingkir dari orang banyak itu dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Dia ingin menenangkan diri. Rencana ini bukan rencana yang disusun oleh Tuhan, tidak. Kalau yang tadi itu adalah rencana-rencana disusun. Tetapi menyingkirkan diri ini adalah rencana karena dampak dari mendengarkan berita duka. Dia berusaha untuk menyingkir ke tempat yang sunyi, tetapi apa yang terjadi di ayat 13 sampai ayat yang ke-21 dari Matius 14, judul berikutnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Di tengah-tengah duka, Tuhan Yesus mau menyingkir, ya, untuk menenangkan diri. Orang yang mengikut Tuhan berbondong-bondong mengikutin, dan mereka itu kelaparan. Bebannya berat nggak itu? Ya. Mau istirahat, orang banyak lapar. Apakah orang itu disuruh pulang? Tidak. Ceritanya bahwa 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak dan perempuan ini, dikasih makan sampai kenyang. Kan begitu ceritanya. Nah, setelah semuanya dikasih makan sampai kenyang, ya, setelah dikasih makan sampai kenyang ini, lalu Kristus memerintahkan, saudara, setelah orang-orang ini dikasih makan kenyang, maka ayat 22 yang kita baca tadi, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, segera, saudara, atau memerintahkan di sini yang saya ambil garis kuning ya, memerintahkan itu di dalam bahasa Ibraninya itu anakaso. Artinya apa? Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bahkan mungkin tidak diingin dia lakukan. Muridnya sebenarnya tidak mau diperintahkan Kristus pergi duluan, naik perahu nggak mau. Tetapi muridnya dipaksa oleh Tuhan, kok pergi duluan? Ya, nanti aku nyusul. Ya begitu.
ketika muridnya pergi duluan, saudara, baru dia berbicara kepada orang banyak, kalian segera pulang. Ya, kalian segera pulang. Di situ kalimat segera, saudara, kalimat segera di situ itu kalimat yang menjelaskan bagaimana dia seperti tergesa-gesa gitu loh. Setelah orang dikasih makan banyak, orang semuanya kenyang, lalu dia memerintahkan segera muridnya disuruh untuk pergi. Segera orang yang sudah dikasih makan itu untuk pergi. Ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah kenapa Yesus memaksa murid-muridnya itu untuk pergi mendahului dia? Dan kenapa ya di situ katakan Yesus menyuruh orang-orang untuk pulang yang sudah kenyang ini. Ya. Apakah ada rencana setelah mereka menyuruh untuk pulang, pergi semuanya dari apa yang dialami oleh Tuhan Yesus? Ternyata saudara, ayat yang ke-23 dari Matius 14, di situ katakan dengan jelas. Ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kira-kira hari itu hari yang melelahkan nggak bagi Tuhan? Melelahkan, saudara. Secara psikis, secara fisik, capek hari itu. Psikisnya diserang dengan kabar duka. Mau mengasingkan diri, mau menenangkan diri, orang banyak datang minta makan, kelaparan. Nah, Tuhan nggak mungkin menyuruh dia pulang dalam posisi lapar. Lalu dia mengadakan mukjizat, orang 5.000 itu diberikan makanannya. Setelah kenyang diperintahkan untuk pergi. Pulang sudah, kamu sudah nih. Ya, murid-muridnya suruh duluan. Ternyata dia memiliki rencana untuk berdoa. Kenapa? Karena dari doa inilah Kristus mendapatkan kekuatan. Dari doa inilah dia mendapatkan rencana yang pasti dari Bapaknya. Ya, dari 3 peristiwa ini, saudara, kita bisa menarik kesimpulan bahwa doa itu prioritas Kristus ketika dia menjadi manusia. Pertanyaannya kan gini kalau orang-orang di luar sana. Kalau dia itu Tuhan, kenapa dia berdoa? Ini sesi lain lagi. Ini seminar lain lagi, saya nggak bahas itu. Ya. Tetapi kesimpulan yang pertama yang bisa kita pelajari dari apa yang saya sampaikan bahwa setelah pembahasan di atas dan sekalipun masih banyak catatan yang dapat kita pelajari sendiri, saudara, Bapak Ibu pelajari sendiri, kita dapat mengerti dengan jelas bahwa doa adalah prioritas dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kita sebagai orang percaya, di posisi mana doa itu jadi prioritas kita. Yang kedua, demi untuk berdoa, saudara, Yesus siap bangun pagi-pagi, ya. Demi untuk berdoa, Yesus siap memaksa murid-muridnya untuk meninggalkan dia. Demi untuk berdoa, dia siap mengasingkan dirinya dari orang banyak hanya untuk berdoa. Betapa doa menjadi prioritas di dalam kehidupan Kristus. Yang ketiga, kesimpulan bahwa doa bukan semata-mata masalah waktu. Ini yang perlu saya tekankan, saudara, bahwa doa adalah masalah prioritas. Prioritas Yesus sangat jelas bahwa doa itu menjadi prioritas ketika dia menjadi manusia. Di mana-mana seminar tentang doa, undangan untuk doa, pembelajaran khotbah tentang doa, itu jemaat rata-rata malas dengar. Kenapa? Karena bagi orang itu membosankan, betul? Tapi justru ketika kita menangkap, disitulah letak kekuatan kita sebagai orang percaya. Ya, disitulah letak dan dasar dari semua yang akan kita kerjakan itu menjadi apa ya? Bukan menjadi sukses, tapi menjadi kita itu mengerti kalau misalkan tidak sesuai harapan, kita mengerti rencana Allah. Diawali dengan doa, saudara. Doa pembaca firman Tuhan, saudara. Ada sebuah cerita tentang doa. Ya, ini hiduplah di suatu tempat, lingkungan, saudara. Ya, ada wanita beriman dan wanita ateis. Wanita beriman setiap pagi dia bilang kepada tetangga dan setiap orang lewat, haleluya, puji Tuhan, Tuhan mengasihi saudara.
Wanita beriman itu setiap ada orang lewat dia bilang begitu. Setiap ketemu orang, haleluya, puji Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Nah, tetangganya ini orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Ya. Dan dia selalu mengatakan tidak ada Tuhan. Ya. Tidak ada Tuhan, saya nggak pernah lihat Tuhan. Selalu bertentangan saudara. Dan berjalan berhari-hari, namanya tetangga, pasti mereka akan ketemu setiap hari. Nah, suatu hari, orang yang beriman, wanita yang beriman ini, dia stok bamanya habis. Apa yang dimakan ini tinggal hari itu, besoknya sudah nggak ada. Baik telur, beras, minyak, saudara, bamanya habis. Akhirnya malam-malam dia berdoa kencang-kencang, ya, karena dia sering kalau bicara memang kencang. Dia berdoa, Tuhan, bama saya habis. Besok kami tidak tahu mau makan apa. Tolong Tuhan kirim bama untuk menjadi berkat buat keluarga saya. Nah, di saat doa itu si ateis ini mendengar. Dia lagi berdoa sama Tuhan. Saya akan buktikan bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan tidak akan menjawab dia. Lalu dia mengambil bamanya yang ada di rumah. Beras, minyak goreng, telur. Dia bawa, dia taruh di depan pintu rumah yang berdoa ini. Saudara. Dengan tujuan untuk mengerjain. Akhirnya ketika pagi tiba setelah doa pagi, si wanita beriman ini membuka pintu. Di situ ada beras, ada telur, ada minyak goreng. Untuk hari itu dan 1 bulan cukuplah. Akhirnya dia bilang, puji Tuhan, haleluya, Tuhan menjawab doa saya. ATS ini wanita ini sudah ngintip-ngintip, keluar dari semak-semak. Ya, dia bilang apa? Tuhanmu tidak menjawab. Kau tahu bahwa ini semuanya aku yang menaruh. Tuhanmu nggak jawab. Lalu si ateis, si orang wanita beriman ini bilang begini, haleluya, puji Tuhan. Tuhan, engkau tidak hanya menjawab doa saya, tetapi engkau juga memerintahkan setan untuk membayar bama ini, saudara. Masalahnya kalau Tuhan tidak jawab, saudara, itu bukan karena nggak jawab. Tuhan ingin lama-lama mendengar suara saudara. Suara merdu saudara itu Tuhan ingin dengar. Yang dulu pernah saya sampaikan ketika saya pulang ke Jawa, lihat orang, kalau di sini kan nggak ada orang ngamen nih ya. Waktu kami makan, itu ada orang ngamen, suaranya enak saudara. Tak tahan, nyanyi satu lagu dulu. Ya, Suketeki, nah orang Jawa nih, dangdutan nih. Nyanyi Suketeki, dia nyanyi satu lagu, tak suruh nyanyi lagi, tak kasih 5.000, senang apa itu 5.000 di Jawa orang amen. Kenapa saya tahan pengamen ini? Suaranya merdu, saya ingin dan saya terhibur. Coba kalau nyanyinya yang pernah saya ceritakan cuma belum nyanyi pun saya kasih uang 100, saya suruh pergi saudara. Saya terganggu. Nah, kalau saudara doanya tulus, saudara sudah berpuasa, dan Tuhan belum jawab itu karena Tuhan rindu suaramu didengar setiap hari sama Tuhan. Tuhan ingin bahwa suara yang merdu ini Tuhan setiap hari didengar. Tentunya saudara, ketika Tuhan jawab lebih daripada yang saya katakan tadi. Orang yang ngamen cuma karena terganggu, ngasihnya asal-asalan, paling 500. Tapi karena pengamen ini saya senang, saya kasih 5.000. Nah, ketika saudara berdoa lama nggak dijawab, ketika Tuhan jawab, saudara yakinlah itu bahwa itu luar biasa jawabannya, di luar ekspektasi saudara. Ya. Makanya saya mengajak kepada kita prioritaskan doa dalam hidup ini. Saya mengundang pemain musik itu bisa ke depan, saudara. Dan yang terakhir daripada khotbah saya, saudara, doa harus di atas semuanya ini. Pekerjaan saudara, pelayanan saudara, keluarga saudara, apalagi di situ jalan-jalan ke mall, hobi saudara, ya, pekerjaan dari pendidikan saudara, itu harus di atas itu berdoa saudara. Karena Kristus sudah memprioritaskan doa semasa hidupnya. Kalau hari-hari ini bahwa prioritas kita salah saudara, kita perbaiki. Pelajaran kita sudah pelajari semuanya 5 sesi, pengorbanannya, hubungannya, pandangan hidupnya, kesetiaannya, prioritas hidupnya. Maka 1 tahun ini saudara, mari kita sama-sama mengikuti jejak Kristus dengan 5 poin ini dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita mengikuti, bukan tidak ada tantangan, ada tantangan saudara. Tetapi ketika tantangan itu ada saudara, itu saudara akan diberikan kekuatan. Mari kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, judulnya ini,
Saya senang dengan pujian ini saudara. Judulnya ini Tuhan Tahu. Dan ini juga menjadi berkat tersendiri bagi saya. Ya. Sama-sama kita belajar pujian ini. Bagi yang sudah tahu kita nyanyi sama-sama. Bagi yang belum hafal sudah tersedia di teks yang ada. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali dari awal. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara. Perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Sediakan
sekali katakan, saat kau perlu Tuhan tahu. Amin. Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Saudara, kita sudah belajar tentang prioritas daripada Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia, di mana prioritas itu tidak lain tidak bukan adalah doa, saudara. Doa adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh orang percaya dengan tidak dipungut biaya. Doa tidak dituntut harus jam berapa. Dan doa tidak juga dituntut untuk kita harus berganti dengan pakaian tertentu, harus menghadap ke suatu arah tertentu. Tetapi doa sebagai orang percaya adalah doa yang membawa hati dan pikiran seluruh hidup ini dibawa kepada Tuhan. Kalau kita ingin mempelajari firman Tuhan, saudara, ada kalanya kita harus sekolah teologi, ada kalanya kita harus membeli buku untuk menginjil, saudara. Diperlukan keberanian. Tetapi untuk berdoa, saudara, ini diperlukan yang namanya prioritas di dalam hidup, saudara. Kristus sibuk, iya. Kristus yang kita baca tadi juga mengalami duka, iya. Tetapi dia bisa memprioritaskan jam-jam khususnya untuk berkomunikasi dengan Bapa. Nah, kalau selama ini kita tidak seperti yang Kristus lakukan, artinya prioritas kita itu berbeda. Mari sesuai dengan visi kita meneladani Kristus ini. Kita rubah prioritas kita. Doa menjadi skala prioritas utama. Cukup kita masuk di kamar, cukup kita berdiri di tempat di mana saudara bekerja, ketika saudara di kantor, saudara bisa berdoa, meluangkan waktu kepada Tuhan secara khusus. 5 menit, 10 menit, saudara bisa menaikkan itu di hadapan Tuhan. Dan lihatlah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup saudara. Pergumulan-pergumulan saudara Tuhan akan tolong, karena Tuhan menjawab setiap doa orang percaya dengan sungguh-sungguh. Tentunya yang dijawab oleh Tuhan adalah yang selaras dengan rencana Tuhan. Kalau kita belum memahami, maka kita perlu untuk mengerti hati Tuhan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk pagi menjelang siang hari ini, bahwa kami Engkau izinkan untuk belajar prioritas dalam hidupmu, yaitu doa. Setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, mungkin hari-hari ini kami salah menempatkan prioritas. Dan melalui firman ini tolong kami untuk mampu
menjadikan doa ini skala prioritas yang teratas dalam hidup kami. Karena kami ingin dan kami percaya ketika komunikasi dengan Bapa itu lancar, maka hari-hari yang akan kami jalani hari yang penuh dengan damai. Mungkin tidak akan sesuai dengan harapan, tetapi ketika tahu maksud Allah, maka kami akan ada damai. Karena kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan, setiap pergumulan dari umat-Mu di tempat ini, yang sampai dengan hari ini belum terjawab, biarlah melalui doa pada saat ini Engkau mendengar, Engkau membuka pintu Tuhan. Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan Engkau Tuhan menyedengkan telinga untuk menjawab doa dari pergumulan setiap pribadi-pribadi di ruang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Dan kami rindu hari-hari berikutnya mendengarkan kesaksian demi kesaksian dari umat-Mu di ruangan ini maupun yang mengikuti secara online. Kesaksian-kesaksian yang luar biasa di mana Allah menolong menjawab doa-doa umat-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami. Inilah ucapan syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke worship leader. Baik, terima kasih untuk